Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Aku dulu adalah wanita muda berpangkat tinggi. Tapi sekarang aku bahkan tidak bisa lulus wawancara sebagai pelayan. Bahkan kecantikanku pun menjadi bahan ejekan. Ia menghela napas panjang. Apa yang istimewa dariku? Selain sifatku yang keras kepala, apalagi yang kumiliki? Aku tidak pandai piano, tidak mahir tari, hanya taekwondo itu pun cuma dasar-dasar saja. Aku bahkan kalah dari atlet pemula. Tangisnya kembali pecah. Rangga tetap tenang. Ia memandang Zahra dengan tatapan lembut, namun penuh keyakinan. Setiap orang punya sesuatu yang luar biasa. Hanya saja, tidak semua orang langsung menyadarinya. Ada yang menemukan kehebatannya lebih awal, sehingga cepat berhasil. Tapi banyak juga yang harus digali lebih dalam, sampai akhirnya bakat itu terungkap. Ia menunjuk dirinya sendiri. Seperti aku. Dulu, aku pikir aku tidak punya masa depan. Tubuhku lemah, hidupku gelap. Tapi guruku menemukan potensiku dalam ilmu pengobatan. Dan sekarang lihatlah siapa aku. Zahra mendengarkan, meski keraguan masih menggenangi hatinya. Tapi aku apa kelebihanku? Tanyanya pelan. Rangga tersenyum tipis. Senyum itu bukan sekadar simpati, tapi keyakinan akan sesuatu yang nyata. Itu adalah hal yang belum kusampaikan padamu. Zahra mendongak, matanya penuh antisipasi. Kamu memiliki satu keuntungan yang sangat langka. Satu hal yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Dan kamu bahkan tidak pernah menyadarinya. Zahra terdiam. Napasnya tertahan. Apa itu? Tanyanya pelan, suaranya penuh harap. Rangga memandangnya dalam-dalam. Matanya tajam, tapi lembut. Kamu punya tekad baja di balik kelembutanmu. Kamu berani melawan, meskipun tahu lawanmu lebih kuat. Kamu punya hati yang suci, tapi tetap tegak meski dunia mencoba menjatuhkanmu. Dan yang paling penting, ia menghentikan kata-katanya sejenak, lalu menambahkan perlahan. Kamu punya kemampuan untuk bangkit. Lagi dan lagi. Seperti api yang tak pernah padam. Zahra terdiam. Air matanya mengalir, tapi kali ini bukan karena luka. Melainkan karena sebuah kebenaran yang baru saja ia temukan. Di tengah senja yang menjelma, ia mulai menyadari bahwa kehebatannya bukanlah sesuatu yang terlihat. Bukanlah prestasi atau kemampuan teknis. Tapi jiwanya yang tak pernah menyerah. Dan itulah yang membuatnya luar biasa. Zahra Mahayuni menghela napas panjang. Matanya masih berkilat-kilat. Tapi aku tidak punya pengalaman dalam bisnis semacam ini. Aku hanya tahu membuat ramuan mandi susu itu sendiri. Selebihnya aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Rangga tersenyum samar, lalu berkata dengan tenang, kamu tidak perlu tahu semua hal dari awal. Yang penting adalah kamu memiliki sesuatu yang unik dan bernilai. Selebihnya, cukup cari orang-orang yang ahli di bidang bisnis, pemasaran, dan manajemen. Mereka akan membantumu menjalankan usaha itu. Zahra Mahayuni terdiam sejenak, mempertimbangkan ucapan Rangga. Dalam hati, ia merasa ada benarnya juga. Dia memang bukan orang yang pandai urusan bisnis, tetapi jika memang ide itu bisa berhasil, maka ia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Namun, rasa ragu masih saja menggelayut di hatinya. Bagaimana jika nanti orang-orang mencurigai ramuan ini? Bagaimana jika mereka menyaksikan khasiatnya? Rangga menjawab tanpa ragu, maka buktikanlah. Cari beberapa wanita yang bersedia mencoba, lalu tunjukkan hasilnya. Orang akan percaya jika mereka melihat sendiri keajaiban yang nyata. Dan sekali lagi, selama hasilnya benar-benar terbukti, maka tidak akan sulit untuk menarik minat banyak orang. Zahra Mahayuni menunduk sejenak, lalu mendongak kembali dengan sorot mata yang sedikit lebih mantap. Kalau begitu aku butuh bantuanmu, Rangga. Rangga terkejut sejenak, tapi cepat mengembalikan ekspresinya seperti biasa. Bantuan apa yang bisa kuberikan? Kamu tahu cara berpikir orang luar. Kamu juga punya wawasan luas. Aku hanya tahu soal ramuan, tapi kamu tahu bagaimana membuat sebuah ide menjadi bisnis besar. Tolong aku setidaknya sampai usaha ini stabil. Rangga memandang Zahra Mahayuni sejenak. Di balik keraguan dan ketidakyakinan diri yang sempat terlihat, ia melihat seorang wanita yang punya tekad kuat dan potensi besar. Ia tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan. Aku akan bantu. Tapi ingat, ini adalah jalan yang tidak mudah. Banyak ujian yang akan datang. Jika kamu ingin maju, kamu harus siap menghadapi segala risiko dan tantangan. Zahra Mahayuni mengangguk mantap. Aku siap. Dan di sanalah, di bawah sinar matahari senja yang hangat, tercetuslah sebuah impian baru yang mungkin akan mengubah hidup mereka berdua. Puk! Sebuah pukulan keras menggema di udara, mengusik ketenangan senja yang mulai menjelma. Di sebuah sudut gang sempit di belakang pusat kota, seorang lelaki berpakaian serba hitam terjungkal ke tanah, darah segar mengalir dari sudut mulutnya. Tubuhnya terasa remuk oleh hantaman telapak tangan yang begitu deras dan cepat bagaikan angin badai.
Jangan berani-berani mengganggu bisnis kami lagi, kalau tidak nyawamu jadi taruhan. Suara dingin itu datang dari seorang pemuda bersurai hitam panjang yang berdiri tenang di tengah lingkaran 4 orang lelaki berotot besar. Matanya tajam seperti mata elang yang sedang memandang mangsa. Di belakangnya, seorang wanita muda berwajah cantik dengan rambut dikuncir 2 melangkah maju, membawa sebuah amplop coklat tebal. Aku sudah ambil dokumen ini. Aku harap kalian tidak pernah berani menyentuh bisnis kecantikan milik Nyonya Zahra Mahayuni lagi. Wanita itu melemparkan amplop tersebut ke arah lelaki yang baru saja dipukul tadi. Amplop itu menghantam dada si lelaki seperti sebuah tamparan tak terlihat. 4 orang itu hanya bisa menahan amarah. Mereka tahu, mereka bukanlah tandingan dari pemuda bersurai panjang itu Rangga. Dengan langkah tenang, Rangga dan rekannya meninggalkan gang sempit itu, seolah tak pernah ada apa-apa. Tapi dalam diam, bayang-bayang ancaman telah tertinggal di sana, menggema dalam kesunyian. Di Villa Megah Zilan, Zahra Mahayuni masih duduk termenung di ruang tengah. Udara malam mulai terasa sejuk, tapi pikirannya panas oleh pertanyaan yang belum terjawab. Kulit Almira Cahyaningtyas, bagaimana Rangga bisa tahu? Saat itu, ia mendengar suara pintu dibuka. Ia mendongak, dan matanya langsung menangkap siluet Rangga yang masuk dengan langkah tenang. Wajahnya tak berubah, tapi Zahra tahu ia baru saja selesai melakukan sesuatu. Ada masalah? Tanya Rangga pelan, seakan tahu bahwa Zahra sedang menunggunya. Zahra bangkit berdiri. Sorot matanya tajam, tapi tetap lembut. Aku ingin jawaban yang jujur. Rangga menutup pintu pelan. Ia berdiri diam, memandang Zahra tanpa kedip. Bagaimana kamu tahu kulit Almira Cahyaningtyas sangat bagus? Sejenak, Rangga terdiam. Udara di antara mereka terasa tegang, bak kabel listrik yang hampir putus. Lalu dengan suara rendah, ia berkata, karena aku pernah menyentuhnya. Dulu, sebelum semua ini terjadi. Zahra Mahayuni terkesiap. Hatinya terasa sakit, bukan karena cemburu, tapi karena perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik hubungan Rangga dan Almira Cahyaningtyas. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, ponsel Rangga berbunyi. Layar menyala, menampilkan nama Almira Cahyaningtyas. Rangga memandang layar sejenak, lalu mengangkatnya. Ada apa? Ujarnya singkat. Di seberang sambungan, suara Almira terdengar samar namun jelas. Rangga, mereka mulai bergerak. Kelompok hitam telah menemukan jejakmu. Zahra Mahayuni mendengar kata-kata itu, dan wajahnya langsung berubah. Perasaan damai yang sempat hadir pun sirna. Gelombang baru akan segera datang. Dan kali ini, tak ada yang bisa menghindar. Rangga berdiri diam sejenak di ambang pintu, memandang Suci Sentosa yang tertidur lelap di atas meja. Napasnya teratur, tapi wajahnya tampak lelah, lesu, dan jelas kehabisan tenaga. Di bawah sorot lampu yang redup, lingkaran hitam di bawah matanya begitu jelas terlihat. Rambutnya yang biasanya rapi kini sedikit berantakan. Perlahan, Rangga melangkah masuk, menghentikan gerakannya agar tidak membangunkan sang gadis. Ia mendekati meja, menatap dokumen-dokumen berserakan yang masih dalam proses pengelolaan. Ada tumpukan laporan anggota, daftar nama-nama penting dari industri kimia, serta beberapa file rahasia yang diberi cap khusus oleh Larasati. Dengan tangan ringan, Rangga menyentuh ujung pena yang masih berada di genggaman Suci Sentosa, lalu mengalihkan pandangan pada wajah polosnya yang tengah tertidur. Hatinya terasa sesak. Ia tahu beban yang dipikul Suci Sentosa sangat berat. Menjadi manajer baru di klub yang sedang berkembang pesat bukanlah perkara mudah. Apalagi ia juga harus menyelesaikan tugas tambahan yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Namun, Suci Sentosa tak pernah mengeluh. Ia selalu mengerjakan segala sesuatu dengan tekun, bahkan sampai rela begadang semalaman hanya untuk memenuhi harapan Rangga. Rangga merogoh sakunya, mengeluarkan jaketnya, lalu dengan hati-hati menyelimuti tubuh Suci Sentosa. Gerakannya pelan, seperti menjaga burung kecil yang sedang tertidur di sarangnya. Kemudian, ia duduk di kursi sebelah mejanya, mulai membuka laptop, dan menghidupkan layar. Dengan cepat, ia mengakses sistem database klub, mencari data-data yang sedang dikerjakan Suci Sentosa. Ia ingin membantu setidaknya meringankan pekerjaannya sedikit. Sementara itu, sinar bulan dari jendela besar di sisi ruangan menyinari ruang kantor itu, memberi nuansa tenang dan damai. Hanya suara ketikan keyboard yang terdengar samar di tengah kesunyian malam. Beberapa saat kemudian, Suci Sentosa perlahan membuka matanya. Matanya sempat kabur sejenak, tapi ketika fokusnya kembali, ia langsung menyadari bahwa jaket hangat yang membalut tubuhnya adalah milik Rangga. Dan di depannya, Rangga duduk sibuk di depan komputer. Wajahnya serius, namun tetap tenang. Kamu belum pulang? Bisik Suci Sentosa pelan, suaranya masih serak karena habis tertidur. Rangga tidak langsung menjawab. Ia menyelesaikan satu baris perintah di layar sebelum akhirnya berujar, aku baru saja selesai merawat semua pasien. Ternyata kamu masih di sini. Suci Sentosa bangkit perlahan, duduk tegak, lalu mengucek matanya.
Maaf aku tidak bermaksud tertidur di sini. Tapi ada banyak sekali informasi yang harus diolah, dan, aku tahu, potong Rangga lembut. Kamu sudah bekerja keras sekali. Terima kasih. Mendengar ucapan itu, Suci Sentosa terkejut. Jarang sekali Rangga mengucapkan terima kasih secara langsung. Biasanya, ia hanya menunjukkan apresiasinya lewat tindakan. Tapi kamu pasti lelah juga, kata Suci Sentosa ragu. Kamu habiskan hampir seharian penuh merawat anggota klub, dan sekarang kamu masih mau membantu mengorganisasi data ini? Rangga tersenyum tipis. Ini bagian dari tanggung jawab kita. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan semuanya sendirian. Suci Sentosa menunduk, pipinya memerah. Ia merasa senang, tetapi juga sedikit cemas. Ia tahu betapa sulitnya hidup yang dijalani Rangga. Banyak rahasia yang disembunyikan, banyak musuh yang mengintai, dan banyak tekanan yang tidak terlihat oleh orang awam. Rangga bisiknya pelan. Aku tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi, tapi jika kamu butuh bantuan, janji ya kamu akan bilang padaku? Rangga menghentikan ketikannya, lalu memandang Suci Sentosa dengan tatapan tajam namun teduh. Aku berjanji. Dan di tengah malam yang sunyi itu, sebuah ikatan diam-diam semakin kuat terbentuk antara dua jiwa yang saling percaya. Meski badai akan datang, mereka siap menghadapinya bersama. Suci Sentosa tersenyum kecil mendengar ucapan Rangga yang jarang terdengar begitu lembut. Sorot matanya yang biasa tajam kini terasa hangat, seolah mengalirkan rasa syukur dan ketenangan. Tuan Su, kamu takut pada ayahku? Tanyanya sambil mengusap sedikit kantuk di sudut matanya. Rangga mendengus pelan, lalu menjawab dengan tenang, bukan takut, hanya hormat. Dia orang tua yang baik, dan aku tidak ingin mengecewakannya. Suci Sentosa memandang wajah Rangga sejenak, lalu menunduk. Hatinya terasa hangat. Ia tahu betul bahwa Rangga bukanlah pria yang mudah berkata demikian. Bahkan dalam situasi apapun, ia selalu tampak dingin dan waspada. Namun malam ini, ia memperlihatkan sisi yang lebih manusiawi. Namun, kehangatan itu tidak membuat Suci Sentosa lupa akan tanggung jawabnya. Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan semuanya sendiri, katanya pelan tapi tegas. Ini juga tugasku. Aku sudah berjanji pada Larasati untuk mengelola semua ini dengan baik. Lagi pula kamu punya banyak urusan lain. Jika kamu harus meluangkan waktu untuk hal ini, maka aku justru merasa bersalah. Rangga menghela napas ringan. Ia tahu Suci Sentosa adalah tipe perempuan yang tidak suka bergantung pada orang lain. Ia mandiri, tekun, dan punya harga diri tinggi. Kalau begitu, kita kerja sama saja, ujarnya akhirnya. Kamu kumpulkan dan pilah informasi dasarnya. Setelah itu, aku yang akan menganalisisnya. Dengan begitu, bebanmu tidak terlalu berat, dan aku tetap bisa fokus pada hal-hal penting. Suci Sentosa mengangguk setuju. Baiklah, aku akan mencoba. Keduanya terdiam sejenak, hening menyelimuti ruangan. Hanya suara angin malam yang sesekali masuk dari celah jendela. Lalu, Suci Sentosa bertanya lagi, bagaimana dengan Zahra Mahayuni? Pertanyaan itu membuat mata Rangga sedikit menyipit. Ia diam sebentar. Sebelum menjawab, dia sedang sibuk mempersiapkan uji coba mandi susunya. Setelah hasilnya ada, baru kita bicara rencana besar. Suci Sentosa mengangguk. Aku harap dia berhasil. Bisnis kecantikan itu sangat potensial. Dan jika ramuan itu benar-benar ampuh, maka dia bisa menjadi salah satu pengusaha wanita muda paling sukses di negeri ini. Rangga tersenyum tipis. Itu kalau dia tidak menyerah di tengah jalan. Dia tidak seperti itu, sahut Suci Sentosa cepat. Zahra Mahayuni itu kuat. Meski sering ragu, tapi hatinya keras. Aku yakin, selama dia percaya pada dirinya sendiri, dia pasti bisa. Rangga tidak membantah. Ia tahu Suci Sentosa benar. Zahra Mahayuni memang memiliki potensi besar. Tinggal bagaimana ia bisa melewati langkah-langkah awal dengan sabar dan percaya diri. Namun, pikiran Rangga mulai beralih pada hal lain. Almira Cahyaningtyas belum memberinya kabar lagi sejak panggilan terakhir. Kelompok hitam telah menemukannya. Itu artinya, bahaya akan segera datang. Ia menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 4:15. Langit di luar mulai menguning. Fajar akan segera menjelma. Besok pagi, aku akan pergi ke tempat Almira, kata Rangga tiba-tiba. Suci Sentosa langsung memperhatikan. Ada masalah? Rangga mengangguk pelan. Mungkin besar. Aku harus tahu persis apa yang mereka cari dariku. Selama ini, aku hanya menghindar. Tapi sekarang mungkin saatnya untuk menghadapi mereka secara langsung. Suci Sentosa terdiam. Ia tahu, hari itu pasti akan datang. Tapi rasanya masih terlalu cepat. Rangga masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan. Namun, ia tidak menghalangi. Ia hanya berkata pelan, berhati-hatilah. Rangga memandangnya sekilas, lalu tersenyum samar. Selalu. Dan dalam keheningan menjelang pagi itu, dua jiwa yang saling percaya kembali memperkuat tekad mereka. Tak peduli badai yang akan datang,
Mereka siap menghadapinya karena dalam dunia silat modern ini, hanya kepercayaan dan kesetiaan yang bisa membuat seseorang tetap tegak berdiri. Namun, meski kesibukan menggantung di pundak Rangga seperti awan tebal, ia tak pernah lalai menjaga ritme latihan dan kedisiplinan diri. Dalam dunia silat modern yang penuh dengan bahaya dan musuh tersembunyi, kekuatan adalah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Pagi itu, udara dingin menyusup masuk dari celah jendela ruang tamu Zilan Villa. Rangga duduk bersila di atas tikar bambu, tubuhnya tegak, napasnya tenang namun dalam. Di sekelilingnya, aliran energi halus mulai berputar, membentuk semacam medan tenaga yang hampir tak terlihat oleh mata biasa. Seluruh sel tubuhnya seolah bernyanyi dalam harmoni, menyerap energi alam, memperkuat serat-serat otot, melatih inti sukmanya sedikit demi sedikit. Ini adalah latihan penguatan sel tingkat lanjut metode yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan kemampuan fisik dan mental luar biasa. Saat sinar matahari pertama menerobos tirai jendela, Rangga membuka matanya. Sorot matanya tajam, jernih, penuh fokus. Ia bangkit berdiri tanpa suara, gerakannya ringan seperti bayangan. Tubuhnya kini lebih kuat dari sebelumnya. Namun, ia tahu, ini belum cukup. Ia harus mencapai terobosan di tingkat inti sukma. Hanya dengan begitu, ia bisa menghadapi ancaman besar yang akan datang kelompok hitam. Beberapa hari setelah percakapan dengan Suci Sentosa, Rangga akhirnya meluangkan waktu untuk menemui Almira Cahyaningtyas. Tempat pertemuan mereka kali ini bukan di kediamannya, melainkan di sebuah villa pribadi di pinggir kota, tempat yang jarang diketahui publik. Almira sudah menunggu di sana. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menunjukkan ketegangan terselubung. Saat Rangga memasuki ruangan, ia langsung berkata, "Mereka sudah mulai bergerak. Aku mendapat informasi bahwa salah satu cabang kelompok hitam di Eropa telah mengirim agen ke sini." Rangga tidak terkejut. Ia menghela napas pelan, lalu duduk di hadapan Almira. "Apakah mereka tahu aku ada di sini?" "Belum pasti," jawab Almira. "Tapi mereka mencari seseorang dengan ciri-ciri yang mirip denganmu. Dan mereka punya foto lama kita termasuk foto saat kita masih di bawah naungan organisasi itu." Rangga diam sejenak. Kenangan masa lalu yang kelam kembali muncul. Organisasi itu adalah tempat ia dilatih menjadi senjata manusia. Tapi ia juga berhasil kabur, meninggalkan segala kontrak darah dan ikatan kekaisaran yang mereka berikan. Sayangnya, organisasi itu tidak pernah membiarkan siapapun pergi begitu saja. Jika mereka tahu aku masih hidup, maka mereka pasti akan melakukan apapun untuk membawaku kembali atau membunuhku, ujar Rangga dengan suara rendah. Almira mengangguk. "Aku tahu. Itu sebabnya aku memberitahumu lebih awal. Kita harus siap. Mereka tidak akan datang secara terbuka. Mereka akan menyerang dari balik bayang-bayang." Rangga memandang Almira dalam-dalam. Meskipun hubungan mereka rumit, ia tahu betul bahwa Almira tetaplah sekutu yang paling bisa dipercaya. Mereka pernah saling melindungi nyawa di masa lalu. Dan entah mengapa, ia yakin, kali ini pun mereka akan melewati segalanya bersama. "Aku akan mengatur semua ini," kata Rangga akhirnya. "Tapi aku butuh informasi tambahan. Apakah kamu masih memiliki akses ke sistem internal mereka?" Almira tersenyum samar. "Aku tidak pernah sepenuhnya memutuskan hubungan. Masih ada beberapa kontak yang bisa aku manfaatkan." Rangga mengangguk puas. "Kalau begitu, aku percayakan itu padamu. Aku akan menjaga Zahra Mahayuni dan Suci Widyastuti. Jangan sampai mereka terseret ke dalam urusan ini." Almira memandangnya lekat-lekat. "Kamu benar-benar peduli pada mereka, ya?" Rangga tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap langit-langit ruangan sejenak, lalu berkata pelan, "Mereka adalah bagian dari hidupku sekarang. Aku tidak akan membiarkan masa lalu merusak apa yang telah kupertahankan selama ini." Dan dengan kalimat itu, Rangga menutup pembicaraan. Perang baru akan dimulai, dan ia harus siap menghadapi gelombang terbesar yang pernah ada. Di bawah sinar rembulan yang redup, langkah kaki Rangga terdengar pelan menghampiri gerbang Zilan Villa. Udara malam penuh aroma tanah basah dan dedaunan. Langit gelap, hanya dihiasi kerlip bintang yang enggan bersinar terang. Namun dari dalam villa, cahaya terang menyembul, memecah kebisuan malam. Rangga berdiri sejenak di luar pagar besi, tatapan tajamnya menatap tirai putih yang berkibar perlahan ditiup angin. Biasanya pada jam segini, semua penghuni villa telah tertidur lelap. Namun malam ini, ada sesuatu yang berbeda. Suara percakapan samar terdengar dari dalam. 3 suara wanita saling bertaut, berdiskusi dengan nada serius. Zahra Mahayuni, Almira Cahyaningtyas, dan Suci Widyastuti. Mereka masih terjaga. Dari celah pintu, tercium aroma susu hangat bercampur rempah. Bau yang aneh, tapi tidak asing bagi Rangga. Ia tersenyum tipis. Zahra pastilah yang memulai eksperimen barunya lagi. Wanita itu memang tak pernah puas mencoba hal baru, apalagi jika berkaitan dengan perawatan tubuh. Beberapa hari terakhir, kulit Almira dan Suci mulai menunjukkan perubahan. Bukan perubahan besar, tapi cukup untuk membuat mereka yakin bahwa apa yang dilakukan Zahra tak sia-sia.
Keyakinan itu bagaikan obor kecil yang kembali menyala di hati Zahra, menerangi wajahnya yang sempat muram. Namun, tak semua keluarga Mahayuni merasa demikian. Tuan Mahayuni dan Nyonya Mahayuni, orang tua Zahra, kini hidup dalam kesedihan dan keputusasaan. Dalam waktu singkat, Rangga telah menjatuhkan bisnis mereka secara total. Konsorsium MU, salah satu raksasa kimia di Jinceng, kini telah berpindah tangan. Harta puluhan miliar lenyap begitu saja. Nama Mahayuni pun kini tak lagi disebut di lingkaran elit kota itu. Gunawan dan anaknya, rekan bisnis Tuan Mahayuni, juga tak bisa bertahan lebih lama. Begitu Tuan Mahayuni jatuh, mereka langsung melarikan diri dari Jinceng, membawa sisa harta yang bisa dibawa. Tapi Rangga tak berniat mengejar mereka. Biarkan saja mereka kabur. Baginya, itu malah lebih baik. Ia langsung memerintahkan Zhongyan Chemical untuk mengambil alih seluruh industri kimia milik Mahayuni dan Gunawan. Uang hasil akuisisi itu kemudian ia serahkan kepada Larasati Wijaya untuk diatur sesuai rencana. Uang itu bukan untuk dirinya sendiri. Semua akan digunakan untuk Wibowo Atmaja dan yang lainnya. Sebuah hadiah kecil sebagai bentuk apresiasi atas bantuan mereka selama bertahun-tahun. Sementara itu, Zhongyan Chemical juga tengah bersiap untuk merger besar-besaran. Rendra Wibowo dan Nadi Laksana sudah menetapkan rencana penggabungan usaha. Changhe Group dan beberapa perusahaan kimia lainnya siap dicaplok. Prosesnya butuh waktu sekitar sebulan. Tapi ketika semua rampung, Zhongyan Chemical akan bangkit sebagai salah satu raksasa kimia terkuat di Asia. Dan semua itu adalah hasil dari tangan dingin Rangga. Pada pukul 1230 pagi, Rangga baru saja menyelesaikan rangkaian perawatan rutin yang biasa dilakukan setelah pukul 12. Namun karena sudah memasuki hari Jumat, tinggal 1 hari lagi janji perawatan sebelum ia berangkat ke Jepang. Perjalanan kali ini sangat penting. Ini adalah awal dari sebuah kesepakatan rahasia dengan konsorsium Inoue. Dan setelah kunjungan ini, rencana besar Rangga terhadap konsorsium itu akan dimulai. Namun Suci Widyastuti belum tahu semuanya. Ia belum tahu bahwa mungkin saja pembunuh orang tuanya adalah Inoue Ishio, pemimpin konsorsium Inoue. Rangga belum ingin memberitahunya. Belum saatnya. Ia harus memastikan dulu semuanya benar-benar jelas. Zhao Hongshan telah menghubungi Rangga beberapa kali belakangan ini. Meski hanya menemukan sedikit petunjuk, Zhao berhasil melacak jejak pembunuh sampai ke Ishio Inoue. Tapi Rangga tahu, ia tak perlu menyelidiki lebih jauh. Hatinya telah memberi jawaban. Ishio Inoue adalah dalang di balik pembunuhan itu. Dan Rangga selalu mempercayai firasatnya. Langkah kakinya kembali menggema di lantai marmer villa. Lampu lobi masih menyala terang. Suara 3 wanita itu masih terdengar. Mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Entah apa isinya. Tapi Rangga tak buru-buru masuk. Ia diam sejenak, menatap pintu kayu jati yang kokoh. Malam ini, udara terasa berbeda. Ada sesuatu yang sedang terjadi di balik dinding itu. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Lagi-lagi, Rangga tidak menyimak lebih dalam percakapan mereka. Ia hanya melangkah tenang, menapaki lantai marmer villa dengan langkah yang tak menggema. Dari kejauhan, terdengar suara 3 wanita berdiskusi serius. Suara itu berasal dari lobi villa. Saat pintu terbuka, tampak Zahra Mahayuni dan Suci Widyastuti duduk di antara sofa lebar. Sementara Almira Cahyaningtyas berdiri di dekat meja kaca, membolak-balik selembar dokumen. Di atas meja tersusun rapi beberapa konsep rencana bisnis dan sketsa desain klub. Mereka sedang larut dalam pembicaraan tentang ziran klub eksklusif untuk kaum wanita yang akan menjadi pusat perawatan mandi susu racikan Zahra. Belum sempat Rangga membuka suara, Suci Widyastuti sudah menyadari kedatangannya. Senyum tipis mengembang di wajahnya. Rangga, kamu kembali. Suara itu bagaikan angin sepoi-sepoi yang menerpa hati Rangga. Ia mengangguk pelan, lalu bertanya dengan suara rendah, apa yang kalian bicarakan? Mengapa belum juga istirahat sampai larut begini? Kami sedang membahas pendirian klub Ziran, jawab Suci Widyastuti sambil duduk kembali. Dan juga soal mandi susu buatan Zahra. Hasilnya sungguh luar biasa. Kami yakin ini bisa jadi andalan klub. Rangga mendekat, lalu duduk di samping Suci. Sorot matanya tenang, tapi penuh perhitungan. Ia tahu bahwa Zahra memang punya bakat menciptakan ramuan unik, dan Suci memiliki insting bisnis yang tajam. Kombinasi itu membuat Rangga tak merasa perlu ikut campur lebih jauh. Klub ini adalah milik kami, kata Suci lagi, kali ini nada bicaranya lebih mantap. Oleh karena itu, kami sepakat agar Anda tidak perlu ikut berinvestasi. Ini akan menjadi usaha kami berdua. Bagaimana menurut Anda? Rangga tersenyum samar. Terserah kalian. Asal semuanya jelas dan tertata rapi, aku tidak keberatan. Suci Widyastuti mengangguk puas. Lalu ia melanjutkan, kami juga sudah sepakat untuk menjadikan mandi susu sebagai produk utama seperti yang Anda sarankan. Namun formula tetap dirahasiakan. Klub hanya akan menyediakan layanan mandi susu di tempat, tanpa dijual bebas. Dengan begitu, nilai eksklusivitas tetap terjaga,
dan keuntungan akan lebih besar. Ia menarik napas sejenak, lalu berkata, selain itu, Almira bersedia membuat iklan promosi untuk klub. Popularitasnya masih tinggi meski telah pensiun dari dunia hiburan. Ditambah efek nyata dari mandi susu ini, saya yakin Ziran akan cepat dikenal banyak orang. Almira Cahyaningtyas tersenyum kecil. Meski jarang tampil di layar kaca, ia sadar bahwa namanya masih cukup berpengaruh. Ia menatap Rangga sejenak, lalu berkata, ini semua karena permintaan Zahra. Jika bukan dia, mungkin aku tidak akan setuju. Zahra Mahayuni tersipu malu. Ia tahu betul bahwa hubungannya dengan Almira memang sangat erat. Persahabatan mereka tak pernah pudar meski waktu telah mengubah banyak hal. Rangga memandang mereka satu persatu. Dalam diam, ia merasa lega. Suci dengan kemampuan manajerialnya, Zahra dengan ilmu formulanya, dan Almira dengan nama besarnya. 3 kekuatan besar yang saling melengkapi. Inilah bentuk kerjasama yang sebenarnya usaha patungan yang lahir dari kesepakatan tulus. Rencana ini baik, ujar Rangga akhirnya. Pastikan semua detail diatur dengan benar. Aku percaya pada kalian. Mendengar dukungan itu, Zahra Mahayuni tersenyum bahagia. Ia menatap jam dinding yang mulai menunjukkan angka 1 pagi. Baiklah, kita lanjutkan besok saja. Sudah terlalu larut. Semua mengangguk setuju. Malam ini, energi mereka cukup habiskan untuk diskusi. Esok masih ada hari yang panjang. Namun ketika Almira berdiri dan berkata, aku ingin mencoba mandi susu dulu, untuk persiapan syuting iklan, mata Zahra Mahayuni sekilas melirik ke arah Rangga. Ada bayangan kenangan yang muncul dalam pikirannya. Dulu, Rangga pernah berbisik padanya, Almira adalah perempuan yang kuat. Tapi di balik ketenangannya, ada luka yang belum sembuh. Jagalah dia, Zahra. Dia butuh sahabat sepertimu. Dan kini, Zahra tahu ia harus menjaga janji itu. Dengan langkah ringan, mereka berpamitan. Rangga tetap duduk sejenak, memandangi kepergian mereka. Malam telah larut. Udara dingin mulai menyusup masuk dari celah jendela. Tapi di dalam villa, hangatnya persahabatan masih terasa. Sebuah awal baru telah dimulai. Almira Cahyaningtyas jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Zahra Mahayuni, jadi dia menarik Zahra Mahayuni dan langsung berjalan ke atas. Jika dia mengetahuinya, saya khawatir dia akan sangat malu sehingga dia akan mencari tempat untuk bersembunyi. Aku akan pergi juga. Suci Widyastuti juga sangat bersemangat. Dia bersikeras untuk mandi susu setiap hari akhir-akhir ini. Namun, dia tidak lagi membutuhkan Zahra Mahayuni untuk membantunya menyiapkan mandi susu. Zahra Mahayuni memberitahunya resepnya, dan dia bisa menyiapkannya sendiri. Suci Widyastuti adalah pembicara tanpa niat, tapi Rangga adalah pendengar dengan niat. Karena dia terlalu sibuk akhir-akhir ini, Rangga pulang sangat larut, dan Suci Widyastuti sudah istirahat, jadi dia tidak mengganggu Suci Widyastuti. Tapi dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuh dan kulit Suci Widyastuti setelah mandi beberapa hari terakhir. Mendengarkan apa yang dikatakan Suci Widyastuti dan yang lainnya saat ini, Rangga secara alami menggerakkan jari telunjuknya. Suci Widyastuti sudah sangat menarik. Jika kulitnya menjadi lebih baik, itu akan menjadi lebih menarik. Melihat Zahra Mahayuni dan yang lainnya sudah naik ke atas, Rangga melangkah mengejar Suci Widyastuti, lalu meniupkan udara panas ke telinga Suci Widyastuti dan berkata, Junyan, aku belum pernah merasakan seperti apa mandi susu. Kenapa kita tidak mandi bersama? Bagaimana mungkin Suci Widyastuti tidak tahu apa maksud Rangga? Wajah kecilnya langsung memerah. Setelah menatap kosong pada Rangga, dia lari seperti terbang. Mandi itu palsu, tapi menjemput perempuan itu nyata. Sebagai seorang pria dewasa, Rangga tentu saja tidak akan memperlakukan dirinya seperti seorang gadis. Namun, Rangga tidak keberatan mandi bebek Mandarin bersama Suci Widyastuti. Bagi Rangga, yang sibuk siang dan malam akhir-akhir ini jelas merupakan hal yang sangat menyenangkan. Bab 434 ada seorang putri di keluarga bayi setelah awan dan hujan. Tubuh lembut dan halus Suci Widyastuti hampir seluruhnya menyusut di antara dada Rangga yang luas, dan tubuh halusnya yang sempurna hampir seluruhnya terlihat di depan mata Rangga. Rangga, sebaliknya, menikmati berbaring di tempat tidur Suci Widyastuti, dan telapak tangannya bergerak dengan nyaman di antara kulit halus dan seperti batu giok Suci Widyastuti. Efek mandi susu Zahra Mahayuni memang sangat jelas. Rangga pasti bisa merasakannya lebih baik dari siapapun. Indera tubuhnya jauh melebihi orang biasa. Hal ini juga membuat Rangga semakin terobsesi dengan Suci Widyastuti yang sudah sempurna, dan kulitnya juga sangat lembut. Namun, mandi susu Zahra Mahayuni membuat kesempurnaan Suci Widyastuti semakin indah. Suci Widyastuti menyusut dengan keterikatan yang besar. Dia menutup matanya erat-erat dan perlahan-lahan menenangkan napasnya yang berantakan selama gelombang hasrat yang dahsyat tadi. Dia merasakan kehangatan tubuh Rangga dan rasa aman yang kuat di pelukan Rangga. Semua ini membuat Suci Widyastuti merasakan kebahagiaan yang sangat kuat. Dia adalah seorang wanita dengan ambisi yang sangat kecil, tapi apa yang diberikan Rangga padanya sekarang jauh melebihi ekspektasinya.
Dia bisa merasakan betapa kuatnya cinta Rangga padanya. Perasaan ini tidak perlu diubah dengan kata-kata apapun. Setelah sekian lama, Suci Widyastuti perlahan membuka matanya, lalu berkata dengan lembut, Rangga, saya sudah memikirkannya. Setelah merger King Hong International Hotel dan Hongluo Electronics, saya akan berhenti dan menjalankan klub bersama Ziran dan yang lainnya. Rangga telah mendiskusikan masalah ini dengan Suci Widyastuti beberapa waktu lalu, tetapi baru sekarang Suci Widyastuti membuat keputusan yang sebenarnya. Ketika Rangga memberitahunya bahwa Hongluo Electronics akan diintegrasikan dengan industri elektronik keluarga Adikusuma, Suci Widyastuti ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia selalu ingin membantu ayahnya mewujudkan keinginannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan saat ini, dia tahu apa yang paling penting bagi seorang wanita. Kebahagiaan, hanya kebahagiaanlah yang benar-benar menjadi tujuan terbaik bagi seorang wanita. Dan kebahagiaannya adalah Rangga, jadi dia perlu memahami Rangga dengan baik. Meskipun cinta Rangga padanya selalu eksklusif, dengan peningkatan identitas dan statusnya, akan ada lebih banyak wanita di sekitar Rangga. Dan jika dia terus mengelola Hongluo Electronics, waktu yang mereka habiskan bersama akan jauh lebih sedikit. Dalam situasi ini, Suci Widyastuti tidak dapat menjamin apakah kecelakaan lain akan terjadi, jadi dia benar-benar membuat keputusan saat ini. Dia tidak lagi mengelola Hongluo Electronics, tetapi memilih untuk tetap bersama Rangga. Mendengar ucapan Suci Widyastuti, sorot mata Rangga berubah. Senyum samar mengembang di bibirnya. Sorot itu bukan sekadar kebahagiaan biasa, tapi juga rasa lega yang mendalam. Apakah kau benar-benar akan berhenti? Tanya Rangga dengan suara rendah, penuh makna. Setelah skala King Hong International dan Hongluo Electronics meningkat seperti sekarang, segalanya pasti akan menjadi 10 kali lebih besar daripada sebelumnya. Jika kau terus mengurus semuanya, aku khawatir kita bahkan tidak punya banyak waktu untuk bertemu. Saat itulah beban yang selama ini menggantung di dada Rangga akhirnya jatuh. Ia memang tak pernah menekan Suci agar mundur, tapi ia tahu tubuh wanita itu rapuh. Kesehatannya tak pernah benar-benar pulih sempurna. Jika dipaksakan, tekanan pekerjaan bisa membawa dampak buruk. Dan sekarang, Suci sendiri yang membuat keputusan itu. Seolah-olah awan gelap telah tersibak, memberi celah bagi cahaya matahari pagi menyelinap masuk. Jawab Suci pelan, suaranya lembut seperti embusan angin musim semi. Matanya bersinar ringan, mungkin karena ia merasa beban berat telah terlepas dari bahunya. Ia tahu bahwa ia tak benar-benar melepaskan harapan ayahnya. Rangga telah menjanjikan bahwa nama Hongluo Electronics tetap akan dipertahankan meski sudah bergabung dengan industri elektronik keluarga Adikusuma. Jika semua berjalan lancar, mungkin di masa depan, perusahaan itu bisa mencapai level baru, level yang cukup tinggi untuk membuktikan pada dunia bahwa mimpi ayahnya bukanlah sia-sia. Pikiran Suci itu benar, dan Rangga menyimpannya dalam hati. Bukan hanya soal mimpi, tapi juga dendam orang tua Suci yang pernah diremehkan dan ditindas. Rangga tak pernah lupa. Namun ia belum ingin mengatakannya sekarang. Ia ingin menjadikannya kejutan besar. Sebuah hadiah. Hadiah saat ia melamar Suci Widyastuti di masa depan. Tentu saja, itu adalah keputusan sepihak yang ingin dibuat Rangga. Ia tahu, selama ia masih mencintai Suci, tidak peduli apa yang terjadi padanya kelak meski ia sampai jatuh miskin dan harus mengemis di jalanan, Suci akan tetap menerima lamarannya. Karena ia bisa merasakan betapa dalam cinta Suci padanya. Itulah alasan mengapa ia begitu setia, begitu dedikatif, dan begitu rela memberikan segalanya untuk wanita itu. Keesokan paginya, Rangga tiba di klub Bouse Guanzhen Hall lagi. Langit pagi itu cerah, sinar matahari lembut mengalir melalui celah daun. Hari ini adalah hari Jumat, besok ia akan terbang ke Jepang. Selain menyelesaikan jadwal pengobatan hari ini, ia juga harus menuntaskan semua urusan penting sebelum berangkat. Namun ketika ia memasuki klub, matanya langsung tertuju pada seseorang yang tak disangka-sangka akan ia temui di sana. Bai Qi. Rangga ingat konflik mereka sebelumnya. Ia sempat berpikir Bai Qi akan datang menemuinya, tapi ternyata butuh waktu lama hingga pria itu muncul kembali di hadapannya. Perubahan pada Bai Qi sungguh mencolok. Dulu, Bai Qi memiliki sikap yang anggun, penampilan memesona, dan temperamen yang layak disebut superior. Ia adalah sosok yang pantas disebut sebagai pangeran cilik ibu kota. Tapi kini, pria itu terlihat murung, sangat dekaden. Berat badannya turun drastis, wajahnya pucat dan kusam, serta aura dingin dan sombong yang dulu selalu menyelimutinya kini telah menghilang tanpa jejak. Perbedaan antara dua versi Bai Qi itu begitu besar, seakan mereka adalah dua orang yang berbeda. Namun Bai Qi tidak datang sendirian. Di sisinya berdiri seorang wanita cantik yang membuat siapapun sulit untuk tidak menoleh. Ia berdiri dengan tenang, seperti air yang mengalir pelan di tengah musim semi. Kelembutannya seolah membawa aroma bunga plum dari selatan sungai Yangtze. Penampilannya halus, fitur wajahnya seperti hasil ukiran seniman terbaik dunia. Begitu indah hingga terkesan tidak nyata. Seolah-olah ia adalah karakter yang baru saja keluar dari layar film atau foto komputer. Jika hanya berdasarkan penampilan,
Wanita ini mungkin lebih cantik dari semua wanita yang pernah Rangga lihat sebelumnya. Bahkan Suci Widyastuti dan yang lainnya mungkin sedikit kalah dalam hal kemilau visual semata. Wanita itu memandang Rangga dengan tatapan tenang. Tak ada rasa takut, tak ada keraguan. Hanya senyuman samar di sudut bibirnya. Dan di belakangnya, Bai Qi menunduk. Seperti bayangan yang tak punya tempat lagi untuk bersinar. Rangga menatap mereka berdua. Lalu, ia berkata dengan suara rendah dan tajam, "Aku tak menyangka akan melihatmu lagi, Bai Qi." Dan siapa wanita ini? Silence filled the air for a moment, before Bai Qi finally spoke, voice hoarse and trembling. Dia, adikku. Namun, kecantikan Suci Widyastuti dan yang lainnya adalah kecantikan yang nyata terasa, terlihat, dan tumbuh dari dalam. Tapi wanita ini, Bai Zi, seolah-olah hanya hayalan belaka. Ia terlalu sempurna untuk menjadi nyata, seperti bunga plum di tengah kabut pagi, samar-samar memancarkan pesona yang menggoda jiwa. Rangga melirik sekilas pada wanita itu, tapi bukan karena parasnya yang menawan, melainkan karena perasaan aneh yang ia timbulkan. Ada sesuatu dalam caranya berdiri, dalam sorot matanya, yang membuat Rangga mengerat-kerat pikiran dengan rasa waspada. Wajahnya sedikit mirip Bai Qi, cukup untuk menyimpulkan bahwa mereka satu darah. Hubungan mereka juga tidak seperti pasangan kekasih lebih kepada ikatan keluarga. Namun, Bai Qi duduk dalam kursi roda, tak bisa bergerak. Tubuhnya lemah, mata redup. Kekuatan yang dulu membuatnya sombong kini telah lenyap tanpa sisa. Rangga tahu persis apa yang terjadi. Ia sendiri yang telah merusak sistem saraf pusat Bai Qi saat pertemuan terakhir mereka. Dan kini, hanya dialah yang bisa mengembalikan gerak tubuh pria itu. Tanpa dirinya, Bai Qi hanyalah mayat hidup, terpenjara dalam tubuhnya sendiri selama-lamanya. Ketika Bai Qi melihat Rangga, matanya yang gelap mendadak bersinar. Sorot itu penuh harapan, tapi juga ketakutan. Harapan akan kesembuhan, ketakutan akan penolakan. Sementara Bai Zi, adiknya, mendorong kursi roda Bai Qi maju. Matanya tajam, menusuk. Meski sikapnya sopan, Rangga bisa merasakan aliran kebencian yang mengalir dari pandangan itu. Wanita ini jelas membenci dirinya. Bagaimana mungkin tidak? Ialah yang telah menjatuhkan keluarga Bai. Tuan Rangga, ujar Bai Zi dengan suara lembut bagai air mengalir. Mohon maaf mengganggu Anda. Kakak saya beberapa hari lalu telah menyinggung Anda. Selama beberapa hari terakhir, ia sangat menyesali perbuatannya. Saya harap Anda bisa melepaskannya dan menyelamatkannya sekali ini. Suara itu begitu menyenangkan telinga, seolah-olah ia sedang menyanyikan lagu kebahagiaan. Tapi Rangga tahu, di balik nada rendah itu, tersimpan dendam yang belum pudar. Dugaannya benar. Bai Zi adalah adik kandung Bai Qi, putri tunggal keluarga Bai yang dijuluki sebagai wanita tercantik di ibu kota. Nama Bai Zi adalah legenda di kalangan para pangeran muda. Bahkan Guan Jun, penguasa nomor 1 di ibu kota, adalah salah satu pelamarnya. Tapi semua itu tak penting bagi Rangga. Penampilan memanglah hal yang menarik, tapi bukan segalanya. Di matanya, Bai Zi mungkin cantik, tapi ia tetap anggota keluarga Bai. Keluarga yang kini membencinya dengan dendam yang mendalam. Ia ingat betul bagaimana video pengawasan yang ia serahkan dulu menjadi awal kehancuran keluarga itu. Bukan karena video itu cukup kuat untuk menghancurkan mereka, tapi karena ada tangan-tangan besar di balik layar yang memanfaatkannya. Keluarga Laksana, keluarga Sentosa, bahkan kekuatan besar di ibu kota semua turut andil dalam menyeret keluarga Bai ke jurang kehancuran. Dan meskipun Rangga tak pernah menyangka dampak dari tindakannya akan sedemikian besar, ia tak menyesal. Keluarga Bai telah melakukan banyak kejahatan, dan akhirnya, karma itu datang juga. Bai Zi tentu saja tahu itu. Maka tak heran jika dalam tatapannya tersembunyi rasa benci. Tapi ia harus menahan amarahnya. Karena hari ini, ia datang bukan sebagai musuh, melainkan sebagai seorang adik yang memohon kesempatan kedua untuk kakaknya. Rangga diam. Tak ada kata-kata sopan yang ia ucapkan. Ia hanya menatap Bai Zi dan Bai Qi bergantian, lalu dengan tenang mengeluarkan jarum perak dari saku bajunya. Jika Bai Zi mencari pengobatan, maka ia akan memberikannya. Bukan karena kasihan, bukan karena permintaan, tapi karena inilah profesinya. Di sini, ia adalah dokter. Dan Bai Qi adalah pasien. Hanya itu. Tidak lebih. Jarum perak berkilau redup di bawah cahaya siang. Rangga mendekat. Bai Qi menahan napas. Bai Zi mengepal tangannya rapat-rapat. Momen penentuan telah tiba. Malam itu langit terbentang gelap, bulan tertutup awan, bintang enggan menampakkan cahayanya. Di tengah kesunyian, Rangga berdiri di dalam ruangan mewah Guansen Hall Club, tempat segala pergolakan hati dan dendam bergema tanpa suara. Jika Bai Qi tidak diselamatkan oleh tangan dingin Rangga, barangkali keluarga Bai akan lebih tenang dalam duka. Karena dengan kematian Bai Qi, semangat balas dendam keluarga itu akan punya alasan untuk bangkit, seperti ular yang tersengat, lalu menggigit balik. Namun meskipun keluarga Bai telah jatuh,
Kekuatan mereka masih menggelegak dalam diam. Seperti sambaran petir yang tak terduga, jangan pernah meremehkan kekuatan yang tersisa dari sebuah keturunan besar. Rangga sendiri tidak ambil pusing. Hatinya bagaikan batu karang di tengah ombak. Baiki bisa dia selamatkan, Baiki juga bisa dia hancurkan. Bahkan setelah sembuh sekalipun, Baiki tak akan pernah bisa melepaskan diri dari bayang-bayang Rangga. Dengan satu sentuhan jarum perak, Rangga telah mengukir takdir Baiki dalam genggamannya. Jarum tipis berkilauan di antara jari Rangga. Perlahan, dengan gerak tangan secepat kilat, jarum itu menusuk titik Feng Qi di belakang leher Baiki. Itu hanya akupunktur simbolis, namun cukup untuk mengembalikan kekuatan Baiki yang sempat lumpuh. Tidak apa-apa. Dalam 10 menit, ia akan dapat bergerak kembali. Gumam Rangga pelan, suaranya datar, tanpa beban. Memang, Rangga tidak berniat mencoreng nama baiknya. Dia bukan manusia yang suka bermain-main dengan waktu. Sekali tusuk, sekali sembuh. Sistem saraf Baiki yang rusak pulih seketika, walau hati yang hancur tak semudah itu bisa diperbaiki. Baiki membuka matanya. Sorot mata yang suram kini sedikit menyala, tapi cahaya itu redup, seperti obor yang nyaris padam di tengah badai. Jatuhnya keluarga Bai telah melukai jiwanya lebih dalam daripada pedang tajam. Mobilitas tubuhnya memang pulih, tetapi jiwa seorang pangeran muda telah lenyap. Kekayaan, martabat, kejayaan semua itu telah pergi bersama angin malam. Kini Baiki hanya tinggal bayangan masa lalu, seperti daun kering yang diterpa angin musim gugur. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Tapi ketidakmampuan untuk bangkit setelah gagal, itulah kematian sesungguhnya. Dan Baiki, saat ini, terperangkap dalam jurang tersebut. Terima kasih, ucap Baizi singkat, suaranya rendah, namun penuh arti. Namun dalam nada itu tak terasa rasa syukur yang tulus. Lebih mirip ucapan basa-basi di atas bara api dendam. Setelah itu, Baizi tak berlama-lama. Ia langsung mendorong Baiki untuk berjalan keluar dari ruangan. Cepat dan tegas. Tak perlu menunggu 10 menit lagi. Percaya pada kata-kata Rangga, ia yakin bahwa Baiki sudah aman. Namun, ketika Baizi melewati Rangga, langkah kakinya mendadak terhenti. Seolah ada sesuatu yang ingin diucapkannya, tapi akhirnya dibatalkan. Hanya sorot mata yang menyiratkan dendam sesaat, lalu menghilang begitu saja. Rangga tak menoleh, tapi ia bisa merasakan getaran ancaman yang berasal dari Baizi. Getaran itu samar-samar, seperti bisikan angin sebelum badai. Wanita ini tidak sederhana, desis Rangga dalam hati. Dari pandangan sekilas saja, ia bisa merasakan bahwa Baizi bukan wanita biasa. Bukan sekadar putri keluarga bangsawan yang rapuh. Ada baja di balik senyumnya, ada racun dalam tutur katanya. Dan sejak detik itu, Rangga mulai menjaga jarak. Menjaga kewaspadaan. Karena ia tahu, dalam dunia persilatan, musuh yang paling berbahaya adalah yang tampaknya paling lemah. Malam itu klub ramai diguyur riuh para tamu. Tapi bagi Rangga, semua itu hanya ilusi. Dunia nyata baginya adalah dunia di mana niat dan dendam saling bertabrakan. Setelah semua urusan selesai, Rangga baru meninggalkan klub ketika jam menunjukkan pukul 2 pagi. Langkahnya tenang, pikiran tetap fokus. Keesokan hari, ia terbang menuju Jepang. Tiket pesawat sudah di tangan. Tujuan utamanya kali ini adalah Sakurako Inoue. Pertemuan yang penting, penuh makna. Selain itu, bisnis yang harus diselesaikan menanti di sana. Suci Widyastuti tidak ikut serta kali ini. Ini adalah perjalanan yang berbeda. Bukan sekadar liburan atau kunjungan biasa. Ini adalah misi, langkah demi langkah menuju kekuasaan yang lebih besar. Di tengah udara ibu kota yang mulai menghangat, pesawat Rangga siap terbang. Menuju negeri Sakura, menuju babak baru dalam pertaruhan hidupnya. Matahari belum sempurna naik di ufuk timur Tokyo, udara pagi masih menggigit dengan dinginnya khas musim semi yang belum benar-benar mekar. Di tengah riuh bandara internasional yang tak pernah tidur, langkah Rangga mantap melangkah keluar dari lorong kedatangan. Hari ini bukan sekadar kunjungan biasa. Ini adalah awal dari rencana besar yang telah ia susun rapi dalam benaknya. Jepang, negeri Sakura yang dikenal angkuh dan penuh protokol ketat, akan menjadi saksi bisu kebangkitan seorang pendekar modern yang tak mengenal batas wilayah. Apalagi Suci Widyastuti pun hari ini sedang disibukkan oleh urusannya sendiri. Setelah seharian kemarin berdiskusi dan menyempurnakan rencana klub putri mereka, akhirnya konsep itu rampung. Kini saatnya mencari lokasi yang pas untuk menjadikan impian itu nyata. Untuk hal ini, Rangga telah lebih dahulu menghubungi Nadine Laksana. Keluarga Laksana memang terkenal sebagai salah satu dinasti bisnis properti terbesar di ibu kota. Sejak mencaplok industri real estate milik keluarga Adikusuma, hampir sepertiga pasar properti ibu kota telah jatuh ke tangan mereka. Bangunan-bangunan komersial megah tersebar di sudut-sudut pusat bisnis kota. Tidak diragukan lagi, banyak di antara bangunan itu yang sangat cocok untuk dijadikan tempat klub wanita. Oleh karena itu, Rangga hanya perlu meminta Nadine untuk memilih beberapa opsi,
lalu membiarkan Suci Widyastuti dan timnya memilih mana yang terbaik. Bagi Rangga, biarlah para wanita itu menentukan nasib klub mereka sendiri. Ia tidak berniat ikut campur lebih jauh. Begitu semuanya beres, ia langsung menuju bandara tanpa menoleh ke belakang. Ini adalah pertama kalinya ia datang ke Jepang, meski sebelumnya pernah singgah di Korea Selatan. Tapi makna kunjungan kali ini sangat berbeda. Ini bukan kunjungan biasa, ini adalah awal dari kejatuhan konsorsium Inoue. Dengan separuh kekayaan keluarga Adikusuma yang sudah menjadi fondasi kokoh di bawah kakinya, konsorsium Inoue adalah langkah selanjutnya dalam permainan besar yang ia jalani. Bahan bakar terbaik untuk memicu laju kebangkitannya. Pesawat mendarat mulus di Bandara Internasional Tokyo. Langit biru pagi itu membuka seperti tirai pertunjukan yang baru saja dimulai. Ketika Rangga keluar dari lorong penumpang, seorang wanita muda berpenampilan sopan mendekat. Mengenakan kimono biru tua dengan obi merah marun yang terikat rapi, ia tampak begitu tradisional namun elegan. Wajahnya biasa saja, tapi sorot matanya tajam dan penuh pengamatan. Gerak-geriknya tenang, penuh kesopanan khas budaya Jepang. "Halo, apakah Anda Tuan Rangga?" Tanyanya dengan suara lembut, meskipun nada bicaranya mengandung keyakinan bahwa dia sudah bisa menebak jawaban. Rangga hanya mengangguk pelan, Aku Miyuko. Nyonya menunggu Anda. Silakan ikut saya," katanya sambil membungkukkan badan rendah. Ia memperkenalkan diri dengan sopan, lalu langsung pada tujuan utamanya. Dalam diam, ia mengamati Rangga dengan rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. Sang nyonya, yaitu Inoue Sakurako, telah memberinya instruksi khusus hormat total, tanpa syarat, apapun yang terjadi. Sebagai orang kepercayaan Inoue Ingzi, Miyuko tahu betul siapa Sakurako. Putri sulung konsorsium Inoue yang dikenal keras dan tak kenal kompromi. Namun sikap hormat yang ditunjukkan Sakurako terhadap Rangga membuat Miyuko semakin penasaran. Apalagi ia tahu kemana ia harus membawa pemuda ini setelah ini. Tempat yang tidak semua orang bisa masuki begitu saja. Namun, rasa penasaran itu ia simpan rapat-rapat. Ia tahu, di dunia persilatan modern ini, ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada pedang atau senjata api, yaitu kesombongan yang terbaca dari tatapan mata. Sementara itu, Rangga sendiri tak terkejut dengan kemunculan Miyuko. Ia tahu Sakurako pasti akan mengirim seseorang. Hubungan sengitnya dengan keluarga Adikusuma telah menyebar sampai ke telinga konsorsium Inoue. Inoue Ingzi mungkin tidak bisa bertemu secara terbuka, tapi ia tetap tahu cara menyambut tamu penting. Dengan langkah tenang, Rangga mengikuti Miyuko keluar dari lobi bandara. Suara roda bagasi bergulir di atas lantai keramik mengiringi langkah mereka. Baru saja mereka sampai di luar, sebuah mobil Volkswagen Python hitam pekat berhenti tepat di depan mereka. Mesinnya berdengung halus, seolah menunggu aba-aba untuk melaju kencang. Pintu belakang terbuka dari dalam. Rangga menatap sejenak, lalu dengan gerak santai, ia masuk ke dalam. Perjalanan menuju markas Inoue dimulai. Langkah demi langkah, ia semakin dekat dengan inti kekuasaan yang akan ia gulingkan. Dan di balik layar kabut pagi Tokyo, bayangan dendam dan ambisi saling bersimpang siur seperti serangkaian jurus silat yang belum selesai diperagakan. Langit Tokyo pagi itu masih diselimuti kabut tipis, udara sejuk menyusup masuk melalui celah dedaunan hutan kecil yang mengelilingi halaman tua. Suara burung berkicau pelan, mengiringi langkah kaki Rangga yang tenang dan pasti. Di belakangnya, Namyuko berjalan dengan langkah hati-hati, penuh rasa hormat. Sakurako Inoue memang bukan wanita yang suka pamer. Dalam dunia persilatan bisnis Jepang, ia dikenal sebagai putri sulung konsorsium Inoue yang rendah hati namun tajam dalam setiap gerakannya. Bahkan mobil yang dikirim untuk menjemput Rangga pun tampak sederhana di luar Volkswagen Python hitam tanpa emblem mencolok, tanpa ornamen kemewahan yang biasa terlihat pada kendaraan para taipan. Namun, bagi yang mengerti, Python ini bukan sedan biasa. Di balik penampilannya yang polos, mesin W12 bertenaga 450 tenaga kuda siap melesat seperti kilat. Harganya nyaris $3 juta, tapi dimodifikasi agar tidak menarik perhatian. Bukan sekadar alat transportasi, melainkan senjata maut dalam balutan kesederhanaan. Rangga sendiri tak peduli dengan kemewahan semacam itu. Ia lebih menghargai sikap rendah hati yang ditunjukkan Inoue Ingzi, Ibunda Sakurako. Itu pertanda bahwa mereka ingin bertemu secara diam-diam, tanpa riuh rendah. Dan itu membuatnya semakin yakin bahwa rencana besar sedang bergulir. 40 menit perjalanan membawa mereka keluar dari pusat kota, menuju pinggiran barat Tokyo, tempat sebuah halaman tua berdiri megah di tengah lingkaran pegunungan dan hutan lebat. Halaman itu terlihat usang dari kejauhan, gaya arsitektur Jepang klasik yang sudah berusia puluhan tahun. Namun, bagi mata tajam Rangga, setiap ukiran kayu, setiap batu susunan taman, bahkan setiap helai daun di sudut halaman, semua tersusun dengan presisi tinggi. Ini bukan sekadar rumah tua, ini adalah benteng kesempurnaan yang tersembunyi di balik penampilan sederhana. Lebih dari itu, Rangga bisa merasakan kekuatan yang tersembunyi. Di balik dinding bambu dan tirai geser, banyak mata yang menjaga. Para penjaga itu sangat terlatih, hampir tak terdeteksi.
Jika saja Rangga tidak memiliki insting tajam akan ancaman tersembunyi, ia mungkin tak akan pernah menyadari bahwa selusin lebih pengawal ahli telah mengintai dari kejauhan. Miyuko turun duluan, lalu membukakan pintu untuk Rangga. Tuan Rangga, silakan. Tanpa menoleh, Rangga langsung melangkah menuju gerbang utama. Langkahnya mantap, pikirannya fokus. Miyuko mengikutinya dari belakang, menjadi pemandu menuju pavilion terpencil di dalam halaman. Mereka melewati aula depan, halaman tengah, lalu akhirnya sampai di sebuah bangunan kecil yang terpisah dari inti utama. Pavilion itu terlihat biasa, tapi aura ketenangan dan otoritas begitu kuat terasa. Tuan Rangga, Nyonya sudah menunggu di dalam. Silakan masuk begitu tiba, ucap Miyuko pelan, tidak berniat ikut masuk. Pavilion itu adalah ruang kerja pribadi Inoue Sakurako tempat suci yang hanya boleh dimasuki oleh orang yang benar-benar dipercaya. Bahkan tunangan resminya pun tak pernah mendapat izin untuk masuk, apalagi pria asing seperti Rangga. Hal ini membuat Miyuko semakin penasaran siapa sebenarnya pemuda ini. Namun, ia tak berani berspekulasi lebih jauh. Segala rahasia yang ada di halaman ini hanya untuk diketahui oleh mereka yang layak. Dan jika informasi ini sampai tersebar, maka bisa dipastikan akan terjadi gempa politik di dalam keluarga Inoue. Rangga tidak menyadari betapa istimewanya izin yang baru saja ia dapatkan. Setelah mendengar ucapan Miyuko, ia langsung melangkah maju, membuka tirai geser, dan memasuki pavilion itu. Di dalam, nuansa khas Jepang kuno terasa begitu kental. Alas tatami yang harum, lukisan gulung di dinding, serta lampu redup yang menyala samar. Tapi yang paling menarik perhatian Rangga adalah wanita yang berdiri di tengah ruangan. Inoue Sakurako. Ia mengenakan kimono putih bersih yang kontras dengan rambut hitamnya yang disanggul rapi. Kimono itu membungkus tubuhnya dengan sempurna, menonjolkan garis leher yang jenjang, pinggang ramping, dan kaki jenjang yang dibalut kaos kaki wol putih. Gaya tradisional yang sederhana, tapi begitu menggoda karena dipakai oleh wanita seberani dan sekuat dirinya. Jika Miyuko mengenakan kimono hanya membuat orang berpikir dua kali, maka Sakurako mengenakan kimono membuat hati laki-laki manapun berdebar tak karuan. Ada daya tarik yang menggoda, sekaligus ancaman yang mengintai di balik senyum dinginnya. Keduanya saling pandang dalam diam. Udara di dalam pavilion seolah membeku sejenak. Lalu Sakurako tersenyum, pelan namun penuh arti. Selamat datang, Tuan Rangga. Akhirnya kita bertemu. Ruang pavilion sunyi, hanya terdengar desir angin yang menyusup melalui celah tirai kayu. Di dalam ruangan itu, aroma teh hijau bercampur dengan keharuman khas kimono Inoue Sakurako. Suara perlahan cawan yang diletakkan di atas meja kayu menandai dimulainya pertemuan dua jiwa yang syarat makna. Rangga duduk bersila dengan tenangnya, sorot matanya tajam, tapi tak banyak bicara. Ia memandang wanita di hadapannya yang masih berlutut rendah, punggung tegak, sikapnya penuh hormat dan kesetiaan. Inoue Sakurako. Putri sulung konsorsium Inoue, seorang wanita yang dikenal sebagai pedang tajam yang tidak pernah goyah, kini bertindak sebagai pelayan setia di hadapan Rangga. Dengan tangan seputih giok, ia membuka sepatu kulit Rangga dengan gerakan lembut dan penuh pengabdian. Ada sesuatu yang aneh di hati Rangga saat itu. Bukan sekadar rasa puas akan kemenangan atau dominasi, tetapi dorongan lain sebuah gelombang emosi yang langka muncul dalam dirinya. Ia bahkan sempat membayangkan adegan lama, saat ia mengalahkan Inoue Sakurako, saat ia menundukkan wanita ini hingga harus merendahkan diri seperti sekarang. Dan kini, dalam balutan kimono putih yang membalut tubuhnya baawan pagi, Inoue Sakurako bukan hanya indah tapi memikat seperti ilusi siluman yang ingin ditangkap namun selalu lenyap. Namun Rangga cepat mengembalikan fokus. Ini bukan saatnya terlena oleh bayangan masa lalu. Ini adalah bab baru dari rencana besar. Setelah selesai melepas sepatunya, Sakurako bangkit perlahan, lalu menuju ke sudut ruangan untuk membuat teh. Gerakannya anggun, penuh penghormatan. Tidak ada jejak kebencian, tidak ada dendam tersisa. Hanya ketundukan total. Rangga diam, memperhatikan segala geriknya. Ia tahu, jika Miyuko di luar bisa melihat semua ini, mungkin wanita itu akan terkejut sampai gemetar. Bagaimana tidak? Putri sulung konsorsium Inoue, yang biasanya disegani bahkan oleh para pemimpin bisnis Jepang, kini berlaku seperti pelayan rendahan. Tapi bagi Rangga, ini adalah wujud penaklukan yang sempurna. Dan ia tidak akan menolak apapun yang ditawarkan oleh tangan putih itu. Sakurako menyerahkan cawan teh. Rangga menerimanya tanpa sepatah kata pun, lalu meneguk isinya dalam satu tarikan. Teh itu hangat, pahit, dan mengandung makna yang lebih dalam daripada rasanya. Apakah kamu siap dengan semua informasi yang kuminta? Akhirnya Rangga bersuara. Suaranya datar namun penuh otoritas. Sakurako mengangguk pelan. Semuanya sudah siap. Tunggu sebentar, aku akan ambilkan. Ia lalu bangkit dan berjalan menuju kamar sebelah. Langkahnya ringan, punggungnya tegak, sikapnya tak pernah kehilangan martabat meski dalam posisi tunduk. Beberapa menit kemudian, ia kembali sambil membawa tumpukan dokumen tebal. Ia letakkan semuanya di depan Rangga dengan penuh kerendahan hati.
Rangga langsung mengambilnya, membuka halaman demi halaman. Isinya sangat detail data industri keluarga Inoue, struktur kekuasaan bawah tanah, daftar anggota penting beserta riwayat hidup mereka, hobi, kelemahan, hubungan rahasia, serta jaringan kekuatan yang tersebar di seluruh Jepang. Informasi yang sangat sensitif, dan hanya bisa didapatkan oleh orang yang benar-benar memiliki akses tertinggi di dalam keluarga Inoue. Rangga membacanya dengan cepat. Matanya seperti scanner berkecepatan tinggi, otaknya bekerja layaknya komputer super canggih. Setiap lembar dibaca dalam hitungan detik, setiap kalimat dicerna tanpa celah. Dalam beberapa menit saja, seluruh isi dokumen telah masuk ke dalam ingatannya. Tak ada yang terlewat. Semua data tentang kekayaan, kekuatan, dan kelemahan konsorsium Inoue kini menjadi senjata di tangannya. Rangga menutup dokumen itu, lalu menatap Sakurako dengan pandangan dingin namun penuh arti. Kerja bagus, ujarnya singkat. Dengan ini, kita mulai babak kedua. Sakurako mengangguk lagi. Matanya redup, tapi tekadnya menyala. Di luar paviliun, kabut pagi Tokyo mulai menghilang. Sinar matahari pertama menerobos dedaunan, menjatuhkan bayangan panjang di halaman tua. Sebuah era baru sedang dimulai. Era kejatuhan konsorsium Inoue. Dalam sunyi paviliun kuno yang penuh misteri, Rangga duduk tenang seperti gunung yang tak tergoyahkan. Matanya mengamati tumpukan informasi yang telah ia lemparkan ke sisi ruangan. Namun bagi Inoue Sakurako, tindakan itu bukanlah sembarangan. Ia tahu, dalam waktu singkat tadi, Rangga telah membaca, mencerna, dan menyimpan segala isi dokumen seolah-olah ia memiliki ilmu silat luar biasa yang bisa menembus batas akal manusia biasa. Dan benar saja, tidak ada yang percaya kalau hanya dengan membalik-balik halaman sekilas, Rangga bisa menghafal semua isinya. Tapi Sakurako percaya. Karena ia telah menyaksikan sendiri keajaiban itu. Ia tahu, di balik wajah dingin dan sikap rendah hati pemuda ini, tersimpan jiwa iblis yang menguasai dunia tanpa peduli pada aturan. Selain kamu, siapa di antara keluarga Inoue yang paling memenuhi syarat untuk mewarisi posisi kepala keluarga? Tanya Rangga datar, suaranya seperti senjata tajam yang diam-diam menusuk. Sakurako mendongak, matanya redup tapi tajam. Ada dua orang. Satu adalah sepupuku, Inoue Taichi. Yang lainnya, Inoue Kenichi. Kedua nama itu terasa berat di udara. Kakak beradik yang sama-sama ambisius, sama-sama tangguh, namun sangat berbeda dalam cara mereka bermain. Inoue Taichi, lanjut Sakurako, sekitar 30 tahun. Kepribadiannya tenang dan penuh pertimbangan. Ia memiliki bakat bisnis luar biasa dan saat ini mengendalikan hampir seluruh industri penting milik keluarga. Jika bukan karena ia lahir dari garis keturunan non-ortodoks, mungkin dialah yang akan menjadi putra mahkota sebenarnya. Rangga mendengarkan tanpa ekspresi. Dalam pikirannya, bayangan tentang Inoue Taichi mulai terbentuk. Seorang pria yang bijaksana, penuh strategi, layaknya naga yang bersembunyi di bawah air jernih. Namun Sakurako melanjutkan, suaranya sedikit berubah saat menyebut nama kedua. Kenichi Inoue. Usianya juga sekitar 30 tahun. Sifatnya dingin, seperti ular mamba hitam. Dia tidak terlibat dalam bisnis keluarga, tapi menjadi salah satu pimpinan organisasi Sakura, organisasi pembunuh rahasia yang sangat ditakuti. Ia bertanggung jawab atas operasi darah dan bayangan. Wajah Sakurako berubah. Sorot matanya berkilat, gigi gerahamnya mengatup rapat. Di Jepang, dia lebih dikenal sebagai Raja Dunia Bawah Tanah. Dan sayangnya dia ingin membunuhku. Ucapan itu dilontarkan begitu tenang, seolah membicarakan cuaca pagi. Tapi Rangga tahu, di balik ketenangan itu menggelegak badai. Sakurako tidak pernah meremehkan ancaman. Apalagi dari seseorang seperti Kenichi Inoue. Tapi aku bukan mangsa mudah, tambahnya pelan. Ninjutsu yang kumiliki cukup untuk menghindari serangan apapun. Aku sudah beberapa kali lolos dari upaya pembunuhan darinya. Sayangnya, sampai hari ini, belum ada bukti kuat untuk menyeretnya ke pengadilan keluarga. Rangga mengangguk pelan. Di dunia persilatan modern, bukan hanya kekuatan fisik yang menentukan. Bukti, alibi, dan persepsi publik adalah senjata yang kadang lebih tajam dari pisau belati. Keluarga Inoue memang penuh intrik, gumam Rangga, tapi itu juga kesempatan besar. Sakurako menatapnya, tatapan penuh makna. Ia tahu apa maksud pemuda ini. Rangga tidak datang ke Jepang untuk sekadar berkunjung. Tujuannya jelas mencaplok kekuatan konsorsium Inoue dan menjadikannya bagian dari kerajaan barunya. Sebelum kematiannya, ayah masih bisa mengendalikan situasi, ujar Sakurako. Tapi sekarang, setelah ayah tiada, kedua sepupuku itu mulai menunjukkan taringnya. Mereka tahu aku wanita. Mereka tahu aku terlalu baik dalam pandangan mereka. Dan mereka pikir ini saat yang tepat untuk merebut tahta. Senyum tipis terbentuk di bibir Rangga. Bukan senyum bahagia, tapi senyum predator yang melihat mangsanya lengah. Justru itulah yang kita manfaatkan, katanya dingin. Aku datang ke Jepang bukan untuk pulang dengan tangan kosong.
Konsorsium Inoue akan jatuh tapi tidak ke tangan mereka, melainkan ke tangan kita. Sakurako mengangguk pelan. Dalam diam, ia tahu, malam ini bukan hanya awal dari rencana besar. Ini adalah permulaan dari sebuah revolusi diam-diam yang akan mengguncang seluruh Jepang. Di luar paviliun, angin bertiup perlahan. Pohon-pohon tua bergoyang, daun-daunnya berbisik seolah menyaksikan proses lahirnya legenda baru. Era baru telah dimulai. Rangga melirik arlojinya sejenak. Jarum pendek dan panjang telah bergerak menuju angka 11. Dengan suara dingin yang mengandung semacam tekad membunuh, ia berkata, saat ini sudah menunjukkan pukul 11. Aku harus mengetahui keberadaan mereka secara pasti sebelum pukul 8 malam nanti. Setelah mengucapkan kata-kata itu, udara di sekeliling Rangga mendadak menjadi dingin. Pandangan matanya bagaikan pedang tajam yang siap menebas jiwa lawan. Ia bukan orang yang suka membuang waktu dengan trik-trik murahan. Dengan kekuatan yang dimilikinya sebagai jaminan, ia memilih cara paling langsung menghilangkan segala rintangan dengan sekali tebas. Tidak masalah. Aku akan segera mengaturnya, ujar Sakurako Inoue tanpa ragu. Sejenak ia terdiam, namun cepat saja ia memahami maksud perkataan Rangga. Tanpa banyak pertimbangan lagi, Inoue Sakurako memberikan kesetiaannya sepenuhnya pada perintah Rangga. Putri keluarga besar Inoue ini tentu saja memiliki pasukan sendiri yang dapat ia gerakan kapanpun. Dalam dunia persilatan Jepang, hal ini adalah sesuatu yang wajar bagi keturunan bangsawan untuk memiliki bawahan setia. Dan dalam hal ini, Inoue Sakurako memang tak diragukan lagi kemampuannya. Dengan sigap, ia meraih ponsel yang tergeletak di meja samping dan mulai menghubungi para pengikut setianya untuk menyelidiki keberadaan Inoue Taichi dan Inoue Kenichi. Tepat saat Sakurako Inoue menyelesaikan panggilannya, sebuah suara lembut datang dari luar paviliun. Nona, makan siang telah tersedia. Apakah Anda ingin bersantap sekarang? Itu adalah suara Miyuko, salah satu pelayan setia keluarga Inoue. Hari memang telah menjelang tengah hari. Ternyata, Sakurako Inoue telah memesan makan siang sebelum kedatangan Rangga. Di halaman rumah megah itu, terdapat tim koki terbaik Jepang yang selalu siap menerima pesanan kapan saja. Mau makanan negara manapun, semua bisa disediakan dengan cita rasa kelas atas. Bagi seseorang dengan status dan latar belakang Sakurako Inoue, tidaklah layak baginya untuk turun tangan sendiri atau bahkan makan di luar. Itu hanya akan menurunkan martabatnya. Aku tahu. Suruh seseorang membawanya masuk, titah Sakurako Inoue. Setelah memberi instruksi, ia berpaling kepada Rangga seraya berkata, Tuan, mari kita makan dulu. Pa adalah panggilan yang diberikan oleh Inoue Sakura kepada Rangga. Semula, ketika masih berada di tempat tertentu, ia memanggil Rangga sebagai tuannya. Namun karena Rangga tidak menyukai gelar tersebut, maka dengan tegas ia meminta agar dipanggil tuan. Kini, panggilan itu begitu akrab di telinga Rangga karena banyak orang yang memanggilnya demikian. HM, sahut Rangga singkat. Karena kali ini ia akan tinggal di Jepang selama 2 hari, maka segala sesuatunya tidak perlu terburu-buru. Setelah memberi jawaban singkat, Rangga dan Inoue Sakurako berdiri bersama dan berjalan menuju ruang makan terdekat. Yang membawa makanan ternyata bukan Miyuko, melainkan seorang wanita parubaya berusia sekitar 50 tahun. Wanita ini bertugas mengatur pola makan Inoue Sakurako dan merupakan salah satu dari sedikit orang yang diizinkan memasuki paviliun istimewa ini. Inoue Sakurako telah memesan hidangan Cina untuk Rangga, bukan makanan khas Jepang. Setelah makanan dihidangkan oleh wanita tua itu, Inoue Sakurako sendiri yang melayani Rangga. Ia menyiapkan segalanya dengan penuh kerendahan hati, lalu duduk di sisi samping. Wanita Jepang memang biasanya memiliki sifat rendah hati dan penuh bakti pada pria yang mereka anggap sebagai dewa dalam hidupnya. Segala tindakan mereka dilakukan demi menyenangkan dan melayani pria tersebut. Rangga adalah pria yang telah menundukkan Inoue Ingzi, dan Inoue Ingzi pun memperlakukan Rangga seperti surga baginya. Ia bahkan masih mempertahankan beberapa tradisi lama tidak berani duduk sejajar dan makan bersama Rangga. Sebaliknya, ia rela berlutut di samping sang tuan, melayani setiap suapannya, baru setelah Rangga selesai makan, barulah ia menyantap makanannya sendiri. Rangga tentu saja sangat puas dengan sikap dan perlakuan Inoue Sakurako. Bahkan, sejak pertama kali bertemu hingga saat ini, segala yang dilakukan oleh Inoue Sakurako membuatnya begitu puas jauh melampaui bayangannya semula. Apalagi pelayanan yang diberikan oleh Inoue Sakurako sungguh di luar bayangan Rangga. Belum pernah dalam hidupnya ia menerima pengabdian sedalam ini. Seolah-olah setiap tarikan napas dan gerak tubuh wanita itu hanya untuk kepentingannya semata. Dapat dikatakan, penaklukan Rangga atas diri Inoue Sakurako benar-benar berhasil jiwa, pikiran, bahkan nafsu membela telah tunduk tanpa syarat. Maka dari itu, Rangga tidak perlu lagi mengucapkan kata-kata manis atau basa-basi. Ia pun tidak memperkenankan Inoue Sakurako makan bersamanya. Sebab, ia telah menancapkan image iblis dalam hati wanita itu. Dan kini, ia tak boleh merusak kesan itu dengan menunjukkan sisi lembut atau sikap santai yang justru akan menghilangkan aura ketakutannya. Satu-satunya hal yang membuatnya agak gelisah adalah cara makan seperti itu sendiri.
Meskipun dilayani Baraja, Rangga merasa sedikit canggung. Bukan karena tidak suka, melainkan karena ia belum terbiasa diperlakukan demikian. Setelah menyelesaikan santap siang secara sederhana dan mencuci wajah dibantu oleh pelayanan Sakura Inoue, Rangga berdiri meninggalkan ruang makan. Sementara itu, Inoue Sakurako tetap berlutut di meja makan, mulai menikmati porsi makanannya sendiri. Rangga kembali menduduki kursi di bawah gazebo tempat meja teh tadi berada. Dalam pandangannya, kedatangannya ke Jepang hanyalah permulaan dari rencana besar yang lebih dalam. Ia membutuhkan Inoue Sakurako sebagai alat untuk mengendalikan seluruh keluarga Inoue dengan dominasi mutlak. Tidak ada ruang untuk kecelakaan, tidak ada celah bagi kesempatan lawan untuk bangkit. Untuk itu, Rangga rela menggunakan segala cara, tanpa peduli apakah langkah-langkahnya akan dicela sebagai kejam atau biadab. Terhadap anggota keluarga Inoue, Rangga sama sekali tidak memiliki belas kasihan. Baik Inoue Ishio yang diduga kuat sebagai dalang pembunuhan orang tua Suci Widyastuti, maupun bagian keluarga Inoue yang bersekongkol dengan keluarga Adikusuma, semua telah menempatkan diri mereka pada posisi musuh bebuyutan Rangga. Ia yakin, andai keluarga Inoue memiliki peluang untuk membunuhnya, mereka pasti tidak akan ragu-ragu sekejap pun. Maka, jalan yang harus dilaluinya adalah jalan darah. Selama ia masih memiliki tujuan, selama itu pula ia tidak bisa menjadi manusia biasa yang hidup tenang sebagai orang kaya raya di negeri asing. Ketika menganalisis informasi yang telah dikumpulkan tentang keluarga Inoue, fokus utama Rangga tertuju pada para tokoh penting keluarga itu, termasuk Inoue Ishio dan generasi di atasnya. Inoue Taichi dan Inoue Kenichi hanyalah awal dari serangkaian langkah Rangga. Siapapun bisa menjadi target berikutnya. Tapi satu hal yang pasti, Inoue Ishio adalah nama terakhir yang akan ia coret dari daftar hidup. Namun, ada satu hal yang menyebabkan Rangga merasa waspada. Ia belum memberitahu Inoue Sakurako bahwa ia berniat membunuh ayah kandungnya sendiri. Yang ia beritahukan hanyalah bahwa ia ingin menguasai seluruh keluarga Inoue. Tetapi hubungan antara ayah dan anak adalah sesuatu yang aneh dan sukar diprediksi. Walaupun jiwa Sakurako telah sepenuhnya tunduk padanya, ikatan darah adalah sesuatu yang sukar dihapus begitu saja. Bahkan Rangga sendiri tak dapat memastikan apakah benar-benar aman mempercayai hal ini. Karena itu, sampai hasil akhir tercapai, Rangga tidak akan membuka rahasia itu. Ia tidak ingin terjadi kebocoran atau kecelakaan yang bisa mengganggu rencana besarnya. Tuan, apakah Anda butuh istirahat sejenak? Suara lembut Inoue Sakurako terdengar saat Rangga masih larut dalam pikirannya. Wanita itu baru saja selesai makan, dan cepat sekali. Terlihat jelas ia tidak ingin membuat Rangga menunggu terlalu lama. Tidak. Aku ingin keluar. Kamu boleh ikut, jawab Rangga singkat. Ia memang tidak berniat beristirahat. Bagi Rangga, istirahat dalam suasana seperti ini sama artinya dengan membuang waktu sia-sia. Baiklah, saya akan segera mengatur segalanya. Mohon tunggu sebentar. Dengan patuh, Sakurako Inoue langsung bertindak. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia segera mengambil ponsel dan mulai membuat persiapan-persiapan yang diperlukan. Halaman rumah Sakurako Inoue bukan sekadar tempat tinggal megah biasa. Di balik kemegahan tatanan taman yang rapi, terdapat rahasia yang tak diketahui oleh siapapun di luar keluarga besar Inoue. Rangga memasuki halaman melalui gerbang utama seperti biasa. Namun ketika hendak pergi, ia tidak kembali melewati jalan yang sama. Sebaliknya, ia meninggalkan pekarangan itu melalui sebuah villa kecil yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumah utama. Di bawah tanah, tersembunyi dalam kedalaman tanah yang kokoh, terdapat lorong rahasia yang sangat bersih dan terawat. Di dalamnya tersedia mobil listrik kecil yang bisa digunakan untuk melintasi jarak dengan cepat. Hanya dalam waktu 30 detik saja, seseorang dapat berpindah dari dalam halaman menuju ujung lain yang mengarah ke villa kecil tersebut. Villa itu sendiri hanyalah tempat transit. Namun Inoue Sakurako menyembunyikannya dengan sangat rapi. Orang biasa mungkin mengira itu hanya rumah kosong atau tempat tinggal sementara. Padahal, di dalamnya tinggal orang-orang pilihan para ahli yang tidak kalah tangguhnya dengan pembunuh elit dari organisasi pembunuh Sakura. Melihat semua ini, Rangga mulai memandang perlindungan diri para anggota keluarga besar dengan cara pandang baru. Jika Inoue Sakurako saja memiliki pengamanan sedemikian ketat, bagaimana lagi dengan Inoue Ishio? Ayah Sakurako itu pastilah jauh lebih terlindungi, bahkan 10 kali lipat lebih aman. Namun bagi Rangga, semua itu hanyalah angin lalu. Ia tidak akan bertindak sembarangan, tetapi jika sudah memutuskan menyerang, maka lawan tidak akan punya kesempatan untuk kabur. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tong, ting.